semangat. Harus lebih semangat. Jangan sebaliknya. Ya maklumlah, udah tua, udah bolot, udah mulai nggak dengar, mata udah mulai ini. Jangan seperti itu. Tepis, karena begitu kita punya prasangka seperti itu, setan tuh terusin. Saya tahsin nggak naik-naik, Bu. Saya tahsin nggak naik-naik. Ada satu huruf yang saya ngucapinnya itu nggak pernah sempurna. Guru tahsin saya udah ngelolosin aja, ketawa aja dia gitu. Saya bilang, dengan satu huruf ini saya ingin masuk surga. Saya nggak bosen, saya nggak mau putus asa gitu loh. Kan masing-masing lidah kita, Bu, beda-beda. Ada yang bilang ro aja susah, ro, gitu ya. Salah satu itu kan kalau tahsin tuh ngucapnya itu harus benar kan, makhraj hurufnya. Bu, jangan putus asa. Hadir aja saat tahsin, duduk aja, terus. Jadi cuma sekedar, yang penting gue hadir. Enggak, tetap usaha. Tetap usaha. Masalah hasilnya Allah yang tentuin. Gitu, Bu. Nah, ini ada kaitannya dengan pada hari ini kita akan membicarakan seorang wanita mulia. Sahabiah Nabi Muhammad SAW, orang Ansor. Dia tidak dikenal oleh siapapun. Namanya Ummu Waraqah. Saya buka di beberapa buku, di referensi lainnya, tidak diketemukan siapa nama suaminya. Kalau bin itu kan otomatis ayahnya ya. Jadi bin Abdullah bin Harits. Jadi masih keturunan Abdullah. Dan dia orang Ansor. Hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara. Kalau saya gambarkan, Bu, kondisi Madinah itu ketika Mus'ab bin Umair datang, utusan Nabi ya, utusan Nabi, guru yang untuk mengislamkan Madinah pada masa itu, orang-orang berbondong-bondong ikut kepada Mus'ab bin Umair. Rata-rata itu adalah orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kondisi Madinah pada waktu itu adalah kondisi yang kacau balau, di mana Madinah dikuasai oleh Yahudi. Ada dua suku besar di Madinah yang asli, suku Aus dan Khazraj namanya. Itu kerjanya berantem. Perang dulu, perang terus nih, Aus dan Khazraj. Sampai habis-habisan. Di dalam Madinah, di kota. Di Yastrib namanya dulu. Sampai akhirnya banyak penyakit dan sebagainya itu. Itu kondisi Yastrib. Jadi ketika Rasul masuk ke Yastrib itu bukan Madinah yang seperti pada hari ini, no. Nabi membangun bersama para muhajirin dan ansor. Nah, Yahudi di sana ada beberapa Bani Yahudi itu kerjaannya, Bu, mengadu domba si suku Aus dan Khazraj. Tujuannya supaya dua ini tuh sama-sama melemah. Pada hari ini kerjanya ya kayak gitu, sama aja. Jual pedang, jual panah untuk saling berperang. Akhirnya dua suku ini punya hutang sama Yahudi. Begitu Yahudi merasa di atas angin, dia jadi sombong kan. Itu kerjaan Yahudi dari dulu. Nah, Yahudi itu selalu bilang akan datang seorang nabi, akan hadir seorang nabi yang begini, dan itu adalah nabi kami, gitu loh. Selalu seperti itu. Jadi orang Yahudi itu dari dari kitabnya itu mereka jelas memberitahu bahwa di Madinah itu nanti akan muncul seorang nabi. Makanya dia ke Madinah. Nungguin tuh di Madinah.
Dan dia selalu bilang, saya adalah Bani Israel, nanti saya akan punya nabi. Makanya begitu benar-benar nabi datang, dia nggak terima. Karena ternyata nabinya bukan dari orang mereka, bukan dari Bani Israel. Ternyata dari orang Mekah yang terkenal dengan Umi. Tahu Bu Umi? Bodoh. Nggak mau makanya. Padahal semua yang ada di kitab itu udah menjelaskan Rasul itu seperti apa. Nah, ketika ini saya kilas balik ya. Ketika Rasul itu menemui 6 orang suku Aus dan Khazraj yang lagi bertengkar, lagi diskusi, mengomongkan ini, Nabi itu masuk Bu, itu di tenda haji. Masuk Nabi dakwah, akhirnya mereka berenam itu berbaiat kepada Nabi, ini ternyata yang dijanjikan oleh orang Yahudi dan jangan sampai keduluan. Dia adalah Nabi kita, bukan Nabi orang Yahudi. Gitu, Bu. Mereka udah mengakui itu. Nah, setelah itu setahun kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair. Otomatis Bu, pembesar-pembesar itu kan masuk ya, orang-orang keren di Madinah itu masuk Islam. Asabikunal awalun. Yang tadi kita baca ya, asabikunal awalun itu ada yang muhajirin dan ada yang ansor. Nah, yang ansor itu yang berbaiat ketika Mus'ab bin Umair datang ke sana. Mereka belum kenal nabinya, tapi udah yakin dengan ajaran Islamnya. Karena begitu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, ini adalah suatu kebenaran. Orang-orang yang orang-orang top itu kan akhirnya pada masuk Islam. Ada salah satu wanita yang tidak punya kepentingan dunia yang berbaiat begitu mendengar Mus'ab bin Umair melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia adalah Ummu Warokah. Jadi Ummu Warokah itu adalah salah satu asabikunal awalun, Bu. Tidak ada kepentingan sama sekali. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Kalau yang kita ceritakan sebelumnya, kan ada yang dibawa sama anaknya, ya kan? Ada yang dari suaminya, ada yang dari orang tuanya masuk Islam, keluarganya masuk Islam, makanya dia juga ikut masuk Islam. Beda dengan Ummu Warokah. Ummu Warokah tuh sendirian. Enggak ada kerabat. Hidupnya hanya ditemani oleh 2 orang budak. Budak laki-laki dan budak perempuan. Yang melayani kehidupan dia sehari-hari. Ummu Warokah. Begitu masuk Islam, dia mempelajari dengan teliti karena ternyata beliau pandai baca tulis. Dan beliaulah yang salah satu menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran melalui pelepah kurma, tulang-tulang. Dulu kan gak ada buku, Bu. Gak ada buku. Dari kulit yang disamak. Kalau kita nulis di kulit yang disamak, itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Gitu. Kalau di pelepah kurma masih lebih lembut. Tapi ternyata banyak tulisan dia itu yang ditulis di dalam kulit-kulit binatang yang disamak. Benar-benar mempelajarinya. Setiap kali ada kajian, setiap kali ada kesempatan belajar, dia belajar. Dan dia selalu sholat di Masjid Nabawi. Sampai ada suatu kebijakan perempuan tidak boleh sholat di Nabawi. Kenapa, Bu? Karena keterbatasan wilayah. Dan anak-anak sama ibu-ibu tuh di belakang tadinya.
Terus dengan keterbatasan pakaian para bapak-bapaknya. Gitu Bu. Itu ada kebijakan. Padahal sebenarnya boleh tadinya. Ada kebijakan seperti itu. Sampai suatu hari sedih luar biasa karena tidak bisa sholat berjamaah. Tiba-tiba Rasul mendatangi, kenapa wahai Ummu Warokah? Ya Rasulullah, saya ingin sholat berjamaah. Saya ingin sholat berjamaah. Maka Rasul menugaskan muadzin yang tua renta. Azan di rumahnya dan dia boleh sholat berjamaah memimpin para wanita muslimah di Madinah. Dan dia adalah imam pertama wanita. Karena diizinkan oleh Nabi. Kan gak mudah Bu. Nabi mengangkat itu gak mudah. Pasti Nabi tahu kapasitas Ummu Warokah. Ternyata semua hafalan yang diberikan oleh Rasulullah itu dia hafal. Dan ketika Rasulullah meninggal, dia hafal 30 juz. Zaid bin Thabit yang menjadi saksi. Jadi Zaid bin Thabit itu ketika di zamannya kan wacana mengumpulkan Al-Quran itu ketika di zaman Abu Bakar, karena banyak sahabat yang meninggal, tapi masih berdebat dengan Umar. Begitu berdebat, kata Abu Bakar, okelah Umar, kita kumpulin semua. Dan ternyata banyak sekali yang terkumpul di tempatnya Ummu Warokah. Walaupun dan dengan lapang hati, dengan kebesaran hati diberikan kepada Zaid bin Thabit untuk ditaruh di rumah siapa Bu? Ummahatul Mukminin. Ada yang ingat? Hafsah anaknya Umar. Jadi keputusan Abu Bakar waktu itu semua tulisan-tulisan Al-Quran dikumpulkan di rumahnya Hafsah. Kenapa bukan di rumah Aisyah? Aisyah kan putrinya Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu jadi khalifah. Karena Aisyah tidak bisa baca tulis. Yang bisa baca tulis adalah Hafsah. Tapi hafalan hadis paling banyak adalah Aisyah. Ribuan. Disitulah salah satu keunggulan Ummu Warokah. Kalau Aisyah Bu, dia hebat, iyalah istri Nabi, ya kan? Iyalah, anaknya siapa beliau? Kalau ditempatkan di surganya, dijamin masuk surganya, sesuatu yang hebat banget ya. Kalau saya melihat Ummu Warokah itu luar biasa. Enggak ada siapa-siapa, tidak bergantung sama siapa-siapa. Cuma dia bilang, tempat bersandarku hanya Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Rasulullah meninggal, dia bilang ada sesuatu yang terputus. Ada sesuatu yang terputus. Suatu hari, Ummu Warokah mendengar bahwa kita yang mau masuk surga tanpa hisab adalah menjadi seorang syahid. Adalah orang yang syahid. Syahid berarti mati dalam peperangan dan mati terbunuh di dalam peperangan. Itu mati syahid namanya. Itu adalah salah satu yang masuk surga tanpa dihisab. Waktu itu ketika Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang untuk perang Badar, dia segera menemui Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, bawa saya kemana?
bawa saya ke perang Badar. Saya ikut ya Rasulullah. Ya Rasulullah, walaupun usia saya udah 60 tahun, saya masih bisa merawat. Umur 60 saya berarti. Mudah-mudahan masih segitu. Ya Rasulullah, saya bisa P3K kalau bahasa kita. Ya Rasulullah, saya bisa masak air. Ya Rasulullah, saya bisa ini, bisa ini. Mempromosikan dirinya. Kamu mau ngapain? Saya mau mati syahid ya Allah. Saya mau mati syahid ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Ummu Warokah, tetap berdiamlah kamu di rumahmu. Jadi nggak dikasih sama Nabi. Tetap berdiamlah kamu di rumahmu karena Allah sudah menjanjikan engkau mati syahid di rumahmu. Logikanya jalan nggak Bu? Nggak kemana-mana, di rumah mati syahid gitu. Pengen nggak kita? Nggak perang Bu, nggak perang ke Gaza. Kita mati syahid di rumah kita sendiri gitu loh. Begitu mendengar kamu dijamin mati syahid, tenang aja, udah di rumahmu aja. Bahasa saya ya, bahasa Nabi nggak gitu. Happy banget kan? Oh, alhamdulillah ya Nabi, ya udah pulang. Itu tahun ke berapa? Perang Badar tahun ke-1 Hijriah. Ya, ke-1 Hijriah. Tahun ke-1. Setiap hari Bu nungguin itu, nih kapan nih mati syahid? Ya Allah, kapan mati syahid? Sampai Rasulullah meninggal tahun ke-11 Hijriah. Dia belum mati juga. Belum mati juga. Berapa tahun nunggu? 10 tahun nunggu. 10 tahun nunggu, dia belum meninggal juga. Bukannya kepengen mati gitu loh, tapi menunggu janji yang diberikan oleh Nabi. Kan janji Nabi nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Itu janji. Kalau kita jadi Ummu Warokah, 10 tahun nunggu. Apa yang kita isi selama 10 tahun itu? Duduk-duduk aja, ntar juga gue mati syahid. Ya, diam-diam aja nih, ntar juga mati syahid. Gitu nggak Bu? Tenang aja udah dijanjiin mati syahid. Tidak dengan Ummu Warokah. Terus mempelajari Al-Quran, terus menjadi imam yang baik, memperbaiki bacaan sholat dan sebagainya. Dia mengajarkan Al-Quran kepada wanita-wanita di Madinah. Diisi hari-harinya dengan seperti itu. Tapi tetap menantikan saya akan mati syahid. Itu udah ada di dalam sanubarinya. Sampai ketika Rasulullah meninggal, ya Rasulnya sudah wafat. Janjinya tetap berlaku. Terus semakin gak ada Rasul, semakin taat. Karena apa? Dia khawatir melenceng Bu. Nih pada hari ini nih Bu, kita nih yang udah 10 tahun kajian, yang udah 10 tahun belajar sirah, itu buat diri saya sendiri gitu loh. Ada nggak rasa ria? Ada nggak rasa udah cukup? Cukup deh. Ada nggak rasa dimana niat itu akhirnya tergoda oleh syaitan? Dan menjaganya itu tidak mudah. Menjaganya nggak mudah. Karena sahabat-sahabat Nabi itu ketika Rasulullah nggak ada, menggantian mereka yang mengunjungi Ummu Warokah. Ya, apa kabar kamu dirimu wahai Ummu? Dipanggilnya Syahidah. Wahai Syahidah. Karena Rasulullah memberi julukan beliau adalah Syahidah. Wahai Syahidah, apa kabar imanmu pada hari ini? Kan punya rasa, aku di ini punya. Dan hati-hati, itu celah setan masuk untuk kita menjadi ria. Ummu Warokah tetap
tawadu. Sampai ketika masuk zamannya Abu Bakar. Abu Bakar 2 tahun setengah. Abu Bakar meninggal, diganti sama Umar. Masih hidup. Berarti udah 13 tahun. Menanti 13 tahun. Ternyata Allah menginginkan beliau menjadi salah satu pengumpul Al-Quran. Karena di diri beliau itu banyak banget Al-Quran. Dan itu memang harus dituangkan kepada siapa yang menuliskan? Zaid bin Sabit. Salah satu sahabat Rasul yang pintar banget. Dan dia dipercayakan untuk mengumpulkan dan menuliskan kembali. Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit itu memberi kesaksian bahwa banyak sekali hafalan beliau yang bahkan dia ngebenerin gitu. Luar biasa. Lanjut, ketika di zaman Khalifah Umar sekitar 13 atau 14 tahun beliau menanti status syahidnya itu, terdengarlah kabar bahwa beliau meninggal di rumahnya, di kasurnya. Sahabat nanya, di mana letak syahidnya? Di mana letak syahidnya? Meninggal di tempat tidur. Ternyata beliau meninggal dibunuh. Siapa yang ngebunuh, Bu? 2 orang budak yang selama ini dia pelihara. Kenapa? Karena Ummu Warokah menjanjikan kebebasan. Aku bebaskan kamu. Aku bebaskan. Tapi karena saya sudah renta, bantulah saya semampu kalian. Jadi udah dibebasin. Kalian boleh tuh. Kan kalau budak itu kan nggak boleh berjual beli. Nggak boleh. Terus dia menikah. Itu nggak boleh. Tapi begitu udah bebas, itu udah dibolehkan. Itu udah dibolehkan. Tapi kata dia, karena dia renta, dia butuh misalnya ada ngambilin air untuk dia wudhu, untuk apa, dan cuman itu aja, Bu. Setan masuknya lewat siapa jadinya? Lewat 2 budak. Udah seperti keluarga sendiri. Setan masuk mengatakan, ini kalau nggak mati-mati, kita nggak bisa bebas sepenuhnya. Harta itu akan diwariskan ke mereka. Kita nggak bisa pakai hartanya. Padahal diperbolehkan. Kamu mau pakai apa? Mau pakai unta? Nggak pakai itu. Kalau pakai kacamata kita, Bu, kalau pakai kacamata kita, kebangetan nggak? Kebangetan ya? Kebangetan. Dikasih hati, minta Terus gimana sikap kita? Kasihan banget ya, Warokah gitu ya? Gitu, Bu. Yang namanya takdir. Itu memang kelihatannya kejam. Tapi itu adalah kebaikan untuk diri kita. Pada hari ini kita ada yang ditakdirkan sesuatu yang gak nyaman. Tapi kalau kita belajar dari Ummu Warokah, sebenarnya itu adalah yang terbaik. Bertahun-tahun dia menanti, nggak diisi waktunya dengan ngedumel, Bu. Kita dijanjin suami aja ngedumel, ya udah gampang, ntar aku beliin, gitu kan? Tiap hari pulang, kapan nih beliin? Ntar habis gajian. Kita habis gajian,
Ini udah gajian Abi, kapan beliin? Janji manusia, Bu. Kita ngedumeng. Padahal nggak berapa-lapa. Kalau memang itu rezeki kita, itu memang takdir kita, datang Bu. Gitu. Ternyata datang dengan, ya kelihatannya di kacamata kita mati terbunuh gitu loh. Kasihan banget gitu loh. Bu, semua sahabat Nabi mati terbunuh. Semua sahabat Nabi mati terbunuh. Kecuali siapa? Abu Bakar. Jadi ketika di perang Uhud kan tiba-tiba Uhud tuh bergetar. Uhud bergetar. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Pentolannya Nabi semua tuh. Sahabat-sahabat terdekatnya Nabi. Langsung dengan tongkatnya Nabi bilang, wahai Uhud, tenanglah kamu. Apakah kamu tidak tahu di atasmu ada Rasulullah? Ada Rasulullah. Ada seorang, julukannya, saya lupa ya Allah. Abu Bakar itu ada Asy-Syiddiq dan ada 2 orang syahid. Dan benar, Umar dan Utsman mati terbunuh. Kaget kan Umar? Ya Rasulullah, apakah aku akan syahid? Ya. Siapa lagi syahid? Kamu Utsman syahid. Ya Rasulullah, tapi saya ingin tinggal di Madinah. Logikanya gimana? Gak mungkin ada pembunuhan di dalam kota haram. Ya kan? Mekah dan Madinah adalah kota haram di mana tidak boleh ada pembunuhan. Tapi itulah yang terjadi. Umar dibunuh ketika sholat, habis sholat siapa? Sholat subuh. Sholat subuh. Baru di rakaat pertama ketika Allahu Akbar, masuklah Abu Lu'lu'ah membunuh dia, langsung di bagian samping perutnya itu kan usus keluar semua. Dan senjata itu beracun. Dia menyamar menjadi jamaah. Kita tahu ceritanya Utsman meninggal di mana? Di rumahnya oleh kaum Khawarij. Yang membunuh Bu ahli Quran, pintar baca Quran. Tapi ternyata bacaannya hanya sampai kerongkongan. Dia nggak paham dengan Al-Quran. Dia bilang Utsman sudah kafir. Utsman Bu, masya Allah, yang dijamin masuk Islam, masuk surga sama orang-orang yang baru belajar Al-Quran kemarin ibaratnya. Itu Bu. Jadi syahid kita tahu Khalid bin Walid Bu. Khalid bin Walid dibilang apa? Pedangnya Allah. Setiap kali perang nggak pernah kalah. Dibilang kata Nabi, Khalid bin Walid kamu nggak mati di medan perang. Itu takdir Bu. Logikanya seperti itu. Kan ada yang mengatakan gini, biasanya kita meninggal dengan kebiasaan kita gitu ya. Logikanya tapi nggak seperti itu juga gitu. Tapi setelah itu apa Khalid bin Walid berhenti Bu perangnya? Enggak. Justru dia semakin yakin, gua nggak akan mati. Berarti gua harus menang. Masalah mati di mana urusan Allah. Dan ternyata memang mati di tempat tidurnya. Begitu dimandiin, sahabat yang memandikan menyaksikan tidak ada sejengkal pun di tubuhnya yang tidak ada sabetan bekas pedang.
Jadi begitu dibuka Bu bajunya, itu bekas goresan sabetan pedang semua. Tapi dia meninggal dengan tenang kalau Allah udah menentukan takdir, terima aja. Gitu. Kan kita sih bilang, ya qadarullah ya. Ya kan Bu? Itu jangan sekedar kata-kata Bu. Qadarullah itu berarti kita sudah menerima takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Kita boleh berencana. Tapi apabila tidak sesuai dengan keinginan kita, yakin kalau itu adalah yang terbaik buat kita. Jangan takut berlebihan. Ingat tadi takut yang 3 itu. Ada teman saya suaminya meninggal, nangis gak berhenti-berhenti gitu. Saya bilang gini, yang kamu tangisin apa? Yang kamu tangisin apa? Suamimu udah tenang, meninggal dengan baik. Saya tahu banget suaminya soleh banget gitu loh. Terus yang kamu tangisin apa? Sampai saya kemarin, masa idahnya mau selesai, saya berkunjung lagi ke sana. Masih nangis juga, bukannya nggak boleh gitu loh. Saya bilang, sebenarnya yang kamu tangisi kan dirimu. Gimana nih aku nggak ada suami? Gimana nih anak-anak? Ya nggak Bu? Pada hari ini kita gitu nggak? Seandainya Ibu bayangin nggak kalau suami Ibu nggak ada gitu loh. Ya Allah, anak-anak masih butuh biaya. Ya Allah, masih ini. Yang kita tangisi sebenarnya siapa? Kita kan. Bisa nggak ya? Sanggup nggak ya? Mana anak-anak mau ABG? Kan gitu. Butuh sosok seorang ayah, apa iya? Begitu ayahnya hidup, dia bisa memberikan perlindungan seperti itu. Yakin aja Allah kasih yang terbaik. Apabila suami kita meninggal dengan keadaan yang soleh, Allah akan menjaga. Allah akan menjaga. Masalahnya pada hari ini kita teracuni dengan materi. Saya ngalamin dulu waktu mau pensiun Bu, suami mau pensiun. Wah, galau. Waktu mau pensiun galau. Biasa sebulan dapat uang sekian gitu ya Bu. Mungkin Ibu ngalamin juga lah. Tiba-tiba plek gak ada gitu. Tiba-tiba nol Bu. Tiba-tiba nol. Terus kebayang, aduh aset yang ada ini dijual. Bisa nggak ya, cukup nggak ya? Anak masih kuliah 2 orang, bla 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 gitu. Setan itu Bu. Setan. Hidup itu nggak untuk dunia Bu. Khawatir yang berlebihan. Itu dia takut miskin. Takut ini, takut itu. Setan, semua setan. Begitu udah pensiun, baik-baik aja Bu. Ya kan? Dijalani aja kok. Ya, saya pikir lagi puncak suami saya misalnya. Gaji dulu dapat 25 juta sebulan gitu loh. Ternyata sekarang paling cuma dapat 5 juta gitu. Tapi cukup-cukup aja Bu. Nggak ada tuh saya kelaparan. Nggak ada tuh saya nggak bisa beli ini itu. Gitu. Malah kita semakin happy gitu loh. Kenapa? Ternyata Bu, 25 juta itu rezekinya orang berlima. Kan anak-anak udah pada bisa tuh. Udah pada kawin bla 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 bla. Habis kan? Ternyata untuk berdua cukup. Itu rezeki yang sesungguhnya Bu. Rezeki yang sesungguhnya. Memang Allah menitipkan rezeki itu untuk keluarga kita.
Jadi ibu-ibu nggak usah galau. Jadi minta tuh dicukupkan aja. Kalau kita terus mungkin hawa nafsu, nggak udah-udah. Jadi standar bahagia kita tuh jadi jauh banget. Tapi kalau standar kita pada hari ini kita udah bangun dengan sehat, kita bisa ibadah, kita bisa berdoa, supaya anak keturunan kita baik-baik aja, itu adalah rezeki yang sesungguhnya. Itu udah suatu kebahagiaan yang sempurna. Uang banyak, anak-anak kacau, badan sakit, kolesterol tinggi, ya, tensi tinggi, kena gula, ya Bu, karena mikirin pengen ini, pengen itu dan sebagainya, nggak kesampaian, nggak happy hidupnya. Jadi standar bahagia kita tuh cukup kita sehat, kita bisa ibadah, kita bisa sujud dengan khusyuk. Kenapa saya bilang khusyuk? Ujian sholat kita itu di sujud. Ujian sholat kita adalah di sujud. Karena tempat kita tidak khusyuk justru di sujud. Begitu Allahu Akbar. Kita masih fokus sama kita mau baca surat apa. Ya Bu, ya. Nah, mulai ruku. Masih khusyuk. Begitu sujud, pengen buru-buru bangun. Pada sujud itu tempat yang paling dekat sama Allah. Benar-benar penghambaan kita bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya. Kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah tuh dengan bentuk sujud. Penghambaan kita tuh ada di sujud. Makanya mintalah sebanyak-banyaknya ketika sujud karena itu adalah paling dekat kita sama Allah. Kemarin saya baru dapat salah satu Asmaul Husna yang Al-Mu'min. Kenapa Bu? Kedinginan? Ada yang tahu Bu artinya Al-Mu'min? Kan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya kan? Ya Salam. Ada kan Al-Mu'min? Kan kalau mukmin gini, kita nih mukmin, ya kan? Kita mukmin. Tapi kalau di Asmaul Husna, mukmin itu artinya adalah yang maha menenangkan, yang maha memberi ketenangan. Jadi Bu, kalau kita lagi cemas, ya, kita lagi digoda dengan kekhawatiran itu, kita sebut aja ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mu'min, ya Salam, yang menyelamatkan. Kan kita biasanya khawatir ini, yang Mu'min itu yang menenangkan. Yang menenangkan dan apa? Menyelamatkan, ya Salam. Ya Malik, yang punya kekuatan. Tambah Bu Al-Mu'min. Saya juga baru enggak gitu loh. Oh, Al-Mu'min itu ternyata menenangkan. Kenapa Allah punya maha menenangkan? Karena Allah paham hambanya itu gampang khawatir fitrahnya. Karena setan itu. Kita punya janji besok. Ya Bu, jam 6 pagi kita harus sudah kumpul. Itu udah khawatirnya dari semalam. Iya Bu? Iya Bu. Ya Allah. Khawatirnya udah dari semalam. Aduh, gimana ya? Kita jam 6, bisa nggak ya?
Soalnya kalau nggak jam 6 ditinggal. Ya kan? Wow, bla 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 bla. Sampai nggak bisa tidur, Bu. Sampai nggak bisa tidur. Ini simpel-simpel aja yang hari-hari gitu. Itu setan semua itu, Bu. Bikin kita nggak bisa tidur, sholat kita keganggu. Ya kan? Subuh terburu-buru. Gitu loh. Padahal tetap aja sholat, misal kita sholat 3 menit, Bu. Ya, kalau nggak ada janji kan tetap 3 menit juga. Ya nggak? Cuman bedanya 3 menit ini kita nggak husu, terburu-buru, ya kan? 3 menit kalau nggak ada janji kita tenang. Disitulah kita butuh pertolongan Allah. Itu setan, Bu. Setan yang tidak menenangkan kita itu setan. Gitu. Anak kita biasa pulang jam 5, setengah 6 belum pulang. Wah, mulai galau kan? Memikirkan yang enggak. Wah, di HP nggak disautin. Wah, gimana nih? Wah, bla. Setan semua tuh. Begitu pulang anaknya bukannya dipeluk malah diomelin. Kamu tau nggak, Bunda tuh khawatir loh. Kamu mau enak-enakan. Siapa yang enak-enakan sih, Bun? Ternyata anak kita juga lagi berjuang gimana caranya dia pulang cepat. Kalau kita doa, kita sebut amin, kita tenang. Begitu pulang lihat wajah anak kita, alhamdulillah hilang, Bu, semua kesalnya kita. Khawatirkan wajar, tapi kita penuhi dengan doa. Begitu pulang kita peluk, ya Allah, nak, alhamdulillah kamu pulang. Duduk, kamu kenapa pulang telat? Baru dia cerita, alhamdulillah, untung tadi kagak marah-marah. Ya kan? Kan kalau setan gini, pasti dia sama temennya yang ini nih. Oh, dia mah emang suka ngajakin ini. Nah, itu tuh setan semua tuh. Setan semua tuh. Berprasangka yang tidak baik. Jadikan setiap event, setiap momen itu kita makin lebih dekat dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Sama suami juga gitu. Ibu jangan mikirin macam-macam gitu loh. Ya udah, Allah yang maha menenangkan, Allah yang maha menjaga. Kembalikannya semua ke situ. Dekatkan dengan Al-Quran. Ini saya udah alamin. Pokoknya baca aja Al-Quran. Mau benar mau enggak, baca. Saya pernah diprotes. Saya pernah nanya, ini bacaan saya belum benar nih, belum sempurna. Terus jadi saya enggak baca. Sebaiknya enggak, Bu. Jangan baca Al-Quran. Nanti itu salah artinya. Nanti yang diucapkan bla 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 bla. Tapi saya berprinsip. Terus kapan saya mau bisa baca Al-Quran rutinnya gitu loh. Bu Kiki 10 hari khatam, itu pasti bacanya nggak beres. Karena dia tahu kapasitas saya baca Quran gitu kan. Pasti nggak bener loh. Tapi saya bilang, saya hanya cuma dekat sama Allah. Saya pengen dekat sama Allah. Jadi 10 Zulhijjah kemarin itu 1 sampai tanggal 10 saya khatam. Saya udah bertarget. Saya bilang, khatam ini untuk kedua orang tua saya. Saya ingin 10 hari ini kuburan orang tua saya lebih jelas. Kan hadisnya jelas. Kenapa pada hari ini si Fulan tidak disiksa? Karena anaknya di dunia sedang baca alif, ba, ta, sa. Kenapa nggak berlaku buat saya? Tinggal minta, ya Allah lancarkan, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Saya ingin dekat Al-Quran. Saya ingin jadi Al-Quran. Saya jujur, Bu, baru bisa baca Al-Quran 40 tahun. Baru bisa baca Al-Quran 40 tahun. Dengan masa lalu saya yang dari background keluarga yang tidak dekat dengan Al-Quran. Umur 35 tahun saya berangkat haji. Di depan Ka'bah tuh saya nangis.
Orang-orang pada baca Quran. Dulu kan tahun 2001 orang masih bisa baca Quran di depan Ka'bah. Masih bisa campur itu perempuan sama laki-laki. Kalau sekarang kan dipisahkan, jauh banget kan perempuan. Tahun 2001, saya nangis, saya bilang, ya Allah, saya harus balik ke sini lagi dengan membaca Al-Quran di depan. Sedih Bu, sedih banget. Makanya sekarang berproses, dan ternyata memang untuk sempurna itu jauh gitu loh. Karena apa? Kita memang dituntut sampai kita meninggal tetap baca Al-Quran, tetap belajar. Tetap belajar. Bu Kiki ini mentok nih di halaman 40 nih, gak naik-naik, biarin Bu. Saya mah gak bisa kali nabel, bukan yang gak bisa. Saya mau dapat pahala dari sini Bu, biarin Bu, diulang-ulang. Lewatin aja ya, kata gurunya, karena gak enak sama saya. Lewatin aja ya Bu Kiki, jangan. Saya mau di sini. Saya mau di sini. Saya tetap di sini. Gitu loh. Jadi semenjak itu saya pulang haji itu saya bilang, saya harus memperdalam agama Islam. Dan di antara belajar fikih, belajar hadis, belajar, kalau kata saya dulu belajar Iqra ya, belajar Al-Quran, yang paling mudah dan paling happy itu saya belajar sirah. Di situ saya jatuh cinta sama sirah. Saya cari lembaga-lembaga yang mengajarkan sirah. Jadi saya waktu itu masuk ke Akademi Sirah yang ada di Al-Fatih, pimpinannya Budi Asari. Ternyata terlalu akademis Bu, setiap masuk ada ujian dulu. Ada ujian, nenek-nenek ya, suruh masuk, waduh. Tapi saya terus aja gitu. Dan masuk Akademi Sirah, masuk Akademi Quran, masuknya itu. Terakhir saya di SCI itu tahun 2016 sampai sekarang. Gitu Bu. Jadi entah takdir apa yang Allah berikan untuk kita. Entah takdir apa gitu. Kalau saya selalu berpegang kepada ya udah nasib ya. Dulu kan orang tuaku kejawen. Mbahku kejawen, itu orang kejawen murni. Kalau selalu berpegang kepada gitu, enggak ada kita pikiran aku harus membereskan generasi ke depan lebih baik. Mentok Bu. Saya punya anak 2 masih pakai celana pendek Bu. Iya, masih kerja, masih pakai celana pendek. Karena kerjanya di Cina. Pokoknya, Insya Allah. Enggak ada, maksudnya gini, jalan hidup seseorang gitu loh Bu. Jalan hidup seseorang. Dan saya juga tidak boleh berbangga dengan pada saya, dengan kondisi hayat saya pada hari ini enggak boleh. Enggak boleh Bu. Khawatir ya. Kita semua proses belajar. Kalau ada bacaannya bagus, saya ngiri Bu. Dan itu ngiri yang diperbolehkan. Ngiri yang diridhoi sama Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan jalan kita semua. Beruntunglah ibu-ibu yang dikasih kesempatan sama Allah pada hari ini untuk menjadi lebih baik. Kita semua akan mencapai garis finish. Tinggal kita mau mempercepat atau kita nyantai aja. Kan ada ayat yang mengatakan gini Bu. Tidak sama pahala orang yang berjuang di jalan Allah dengan yang bersantai-santai di jalan Allah. Enggak sama. Habis gimana ya? Aku dengan keterbatasan ilmu saya lebih terbatas lagi ilmu saya dulu. Tapi kita coba. Allah akan kasih kesempatan. Minimal anak-anak kita. Anak-anak kita. Kalau bisa cawe-cawe kanan kiri teman-teman, kita banyak circle nih, circle A, circle B, circle B, C gitu kan. Teman-teman. Yuk.
mengajak kebaikan. Bukan berarti kita semuanya harus jadi ustazah, enggak. Tapi kewajiban kita berdakwah, mengajak pada kebaikan adalah wajib hukumnya, wajib buat kita sebagai muslimin. Kita punya Allah. Kita belajar dari Ummu Warokah. Keren gak, Bu? Tanpa dukungan secara dunia, tapi karena hatinya murni, karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, apapun dia lakukan. Kebayang, Bu, Ummu Warokah malam-malamnya tuh sepi, Bu. Hidup sebatang kara. Budak itu kan gak boleh ngajak ngobrol. Budak itu hanya sebatas memberi perintah. Karena kembali lagi aturannya pada masa itu. Kita hari ini, malam ini masih ada yang kita ajak ngobrol. Masih ada suami, masih ada anak kita. Kalau ibu, maaf, jika malam-malam ibu sekarang ditakdirkan sendiri, don't worry. Jangan kasih kesempatan setan untuk gabung di pikiran kita. Karena kita punya doa. Ya, sekali lagi saya bilang ibu-ibu, punten banget. Status ibu itu luar biasa. Ibu punya senjata yang bisa menembus ke langit. Apa, Bu? Doa. Doa buat anak-anak kita. Ingat, karena seorang ibu untuk berdoa meminta kepada Allah untuk anaknya tidak perlu syarat. Kalau anak doa ke orang tuanya punya syarat, anak yang soleh. Kalau kita gak soleh, bukan berarti kita jangan soleha ya, gitu loh. Kita jangan bilang gini, Bu, saya udah ngedoain anak saya, Bu, Masya Allah, saya doain anak saya supaya ini. Tapi kagak berubah juga tuh. Ada, Bu, yang gitu? Ada, Bu? Kalau kita menemui hal seperti itu, kita balik. Takdir Allah itu pasti lebih baik dari apa yang kita inginkan. Kan kita nggak tahu, begitu anak kita berubah, kita stop doanya. Ya, Bu. Atau anak kita berubah karbitan yang tidak permanen sifatnya. Ada yang saya lihat kayak gitu. Ibunya berhenti doanya. Ya udah baik anak gue, udah alhamdulillah. Udah lupa lagi doa-doa yang menangis-nangis di malam hari itu, lupa lagi. Ternyata anaknya juga belum siap ternyata. Itu semua berproses, Bu. Berproses. Ya. Jangan buru-buru minta sama Allah. Karena Allah mencintai proses. Ya. Kalau anak-anak begini, Bu minta mainan. Apaan? Kamu di ini aja suruh belajar aja nggak mau. Tuh langsung dia buka buku. Nih, Bu, aku udah belajar. Main dong mainan. Udah ini kita kasih. Ditinggalin nggak tuh? Kenapa? Instan. Cintailah yang berproses. Cintailah yang berproses. Kalau lihat kita perjuangan Nabi Muhammad, ya, perjuangan Nabi Muhammad, umur 40 tahun menerima wahyu. Ya, menerima wahyu. Di Mekah dakwah berapa tahun? 13 tahun dakwah di Mekah. 13 tahun dakwah di Mekah. Pindah ke Madinah. Di Madinah berapa? 11 tahun. Di Madinah 11 tahun. Panjangan mana? Panjangan di Mekah. Panjangan di Mekah. Jadi kalau anak-anak kita kecilnya
Masya Allah, deh Masya Allah banget gitu ya. Terus saja kita doain Bu. Terus saja kita minimal Bu. Kalau ini saya udah buktiin, minimal begitu mereka sudah berkeluarga, itu yang bisa kita petik. Itu yang bisa kita petik. Jadi kita tanam aja dulu, tanam kebaikan-kebaikan, terus kebaikan-kebaikan, doa, hasilnya akan kita petik. Ketika mereka sudah berkeluarga. Insya Allah. Yang penting jangan putus asa untuk berdoa. Ya, itu yang dilakukan oleh Ummu Warokah. Dan dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak Bu. Masuk surga tanpa hisab. Dan dia ada di kelompok yang seperti itu. Tapi dengan catatan Bu, ini penting lagi dengan catatan. Dia tidak punya hutang. Ya Bu, hati-hati dengan hutang pada hari ini. Hutang bukan cuman hutang duit Bu, hutang janji. Bahaya kalau sampai ada yang menuntut. Gak jadi kita masuk surga. Suruh tungguin orang itu minta haknya kepada kita. Sama tetangga, sama saudara, Bu, Tupperware. Ya, ngirim makanan. Kirim makanan, balikin Bu. Balikin Bu. Jangan sampai lupa. Jatuhnya hutang. Kalau dia nggak ada ucapan gini, udah Bu Kiki ambil aja, udah nggak usah dibalikin. Oke. Berarti kita lepas dari hutang. Ini yang kadang-kadang hewan. Hutang janji sama anak. Gampang banget nih emak-emak. Ntar ya, gampang kalau udah ini, ntar bunda ini. Tuh. Anaknya lupa, catatannya jalan. Jangan gampang berjanji. Nah, ini lagi nih. Ini karena kaitannya sama kita masuk surga ya, saya bahas ini. Ya Bu, ini nih utang piutang sama saudara itu paling indah Bu. Bener Bu, paling indah. Jadi bagi seorang muslim itu happy banget ini Bu. Jika kita mengutangin orang, ngutangin saudara kita, enggak saudara kita deh, orang gitu ya. Gitu. Kan bilang, berapa bulan? Sebulan deh Bun. Oke, sebulan. Kita kasih pinjam nih uang sebulan. Ya. Selama orang itu enggak ngebalikin ke kita, itu jatuhnya sedekah. Sedekah. Hah? Nah itu dengan syarat kita ridho. Jatuhnya sedekah Bu. Jatuhnya sedekah. Nah, apa namanya? Nah, ketika dia membayar, sedekah kita selesai. Kalau dia 3 tahun, selama 3 tahun ibu itu, misalnya dia ngutang 10.000, 100.000, 100.000 kali 3 tahun, berapa? Itu sedekah ibu ke dia. Nikmat banget Bu kalau jadi orang Islam itu. Ya selama itulah berarti dianya nggak bayar ke kita. Itu dihitung. Nah, buat dia statusnya dia berhutang. Buat kita statusnya adalah sedekah. Kalau kita kasihan sama dia, nih kayaknya nggak bakalan kebayar nih utang, ya kita bilang, udah saya udah ikhlasin, itu lebih baik. Diganti sama Allah dengan 7 kali lipat.
Dikalikan sekian, itu ada di Al-Quran. Gitu. Nah. Ada orang yang beliau utang. Terus gimana? Apa saya wajib menagih? Saya ikhlaskan. Ini dia. Hutang piutang mayat ya. Berarti kan kita ahli warisnya. Kita wajib menegur. Tapi dengan catatan kita ada bukti-bukti kalau dia berhutang. Nggak ada bukti, dia cuma ngomong dan waktu dia memberikan itu saya tahu. Ya berarti kan itu maksudnya ada saksi kan? Ada saksi kan, ada ibu kan? Ibu melihat proses hutang piutang itu kan? Cuma dia cerita Ya. Jadi itulah. Kalau dia diutangi suami saya, tapi sekarang dia nggak ini hidup keluar, udah cerai aja. Banyak Bu yang kayak gitu. Atau saya wajib menagih gitu. Nah, sekarang gini Bu, kita wajib memperingati dia, karena tidak ada kata-kata dari suami ibu kalau itu disedekahin. Ya, jadi kita wajib nih, wajib. Pak, Bapak pernah berhutang sama suami saya sekian. Gimana nih Pak? Bapak bisa membayar, Bapak niat membayar dan sebagainya. Bahasanya pokoknya itu, kalau Bapak punya utang. Saya mengingatkan karena saya sebagai muslim. Kita sesama orang Islam. Wajib Bu, jangan gengsi. Ya Bu, ada yang malu. Jangan. Kesannya kayak kita mau minta-minta. Tidak. Kita lihat, itu setan itu yang seperti itu tuh. Yang mengutuk, udahlah, terlalu mahal gini. Enggak, kita wajib mengingatkan. Gitu loh. Kalau dia bilang, oh iya Bu, aduh ini ya saya lupa. Ya deh Bu, saya bayar bulan depan. Janji bulan depan ya. Tulis. Ingat ya, karena ibu waktu bapak itu kan gak ada tulis menulisnya kan. Nah, tulis walaupun via WA. Jadi ada bukti kalau dia mau bayar bulan depan. Bulan depan gak dibayar lagi. Itu setan Bu. Hati-hati. Takut kan? Takut dibilang ini, takut padahal kita sesuai syariat. Jangan takut kalau kita melakukan sesuai syariat. Udah nih, 2 kali. Pak, saya kasih perpanjang kalau emang Bapak belum bisa. Berapa? Tapi Bapak coba upayakan. Kita lihat kemampuan dia juga, Bu. Kalau, ya Bu, maaf. Kalau memang kayaknya ininya nggak ada, nih kayaknya emang nggak mungkin kebayar, dia aja masih ini. Itu pilihan kita mau ngiklasin atau enggak. Kalau ngiklasin lebih baik. Tapi dia nggak bayar, sementara status dia lagi jalan-jalan, status dia lagi kuliner, status dia lagi bla 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 bla. Nah, kembali lagi itu ujian keikhlasan. Itu pilihan kita dan itu pilihan dia. Ya Bu, itu pilihan dia. Dia nyangkut tuh Bu, mau masuk surga. Nyangkut selama kita nggak ngiklasin. Nyangkut dia masuk surga. Kapan dia udah dihisap ya, maksudnya dia udah lewatin timbangan mizan, udah apa sana, udah nih ada keputusan dia masuk surga. Tapi karena masih punya utang sama ibu, dia harus nunggu ibu datang. Kalau ibu datangnya belakangan, dia tungguin. Sementara dia nunggunya itu di Al-A'raf. Kalau kata gitu, A'raf tuh gini Bu, tempat tinggi di mana statusnya dia nunggu. Ke kanan ada surga, ke kiri ada neraka. Ngelihat ini pedih banget gitu kan, ya Allah. Lihat ini, aduh kita udah kepengen banget di sini. Dia di tengah-tengah gitu. Cuman ngelihat aja, cerita, nih kapan datangnya sini Bu, si ibu ini nih, aku punya utang sama dia.
Dan itu merupakan penantian yang sehari itu dihitungnya 1000 tahun. Bu, makanya hati-hati dengan hutang. Terus kembali Bu, wah keenakan dong dia kalau kita lepasin. Tenang. Tenang, jangan berpikir seperti itu. Karena Allah pasti ada kasih ganjaran. Tapi ada satu Bu, waktu kamu masih itu sudah bayar-bayar terus beberapa ikhlasin. Tapi kayaknya suaminya itu udah ikhlasin. Kan enggak, udah ada sampai situ. Enggak usah Iya, kalau suami ibu sudah mengikhlaskan, itu adalah pahala jariah ibu. Pahala jariah ibu dan suami ibu. Pahala jariah suami ibu tuh. Jadi apabila uang itu, maaf ya, dipakai anaknya sekolah. Ya misalnya dipinjam tuh buat anaknya di kuliah dan sebagainya gitu kan. Selama ilmu itu dipakai sama anaknya, semua pahala anaknya itu dapat juga pahalanya ke bapak sama ibu. Tenang aja, Allah tuh maha adil. Allah tuh maha adil. Gitu, Bu. Kalau kita konotasinya itu akhirat, kecil dunia Bu. Kecil dunia. Ujung-ujungnya kita mati juga. Kan saya bilang tadi, kita cuma tinggal makan, kita sehat, itu sebenarnya cukup. Kalau kita mikirin, beruat aja nih orang ngambil bayar utang ya. Ya Allah, padahal kepengen beli ini, kalau dia bayar utang kan lumayan tuh, bisa kebeli ini. Nah itu. Jadi andai dia bayar hutang, saya bisa beli ini. Andai dia bayar hutang, bisa ini. Hati-hati lagi. Syaitan jin. Cukup dengan apa yang, karena gini, kalau itu di tangan orang itu sebenarnya bukan rezeki kita. Rezeki kita itu adalah yang masuk ke mulut kita dan yang kita sedekahin. Itu rezeki kita. Yang masuk ke mulut kita, tabungan kita ada 1 M Bu, itu bukan rezeki kita. Yang rezeki kita itu yang masuk ke mulut kita sama yang kita sedekahin itu adalah rezeki kita sebenarnya. Dan ini Bu, rezeki orang itu udah udah ditakar sama Allah. Ketika kita lahir, rezeki kita udah ditentuin sekian. Misalnya Bu Kiki 3M. Nah, misalnya ya, uangnya 3M gitu ya. Itu selama hidup Bu 3M. Ya. Misalnya Bu ini sekian gitu. Begitu habis selesai umur kita. Kan ada tuh Bu yang orang sedekahnya, maaf ya, suami teman saya yang meninggal itu Bu. Oh, Masya Allah. Hidupnya sederhana, tapi itu yang namanya. Sekarang anak-anaknya itu sekolah nggak ada yang bayar. Makanya itu rezekimu, saya bilang ke istrinya. Itu rezekimu, pahala jariah suamimu. Jadi jatah rezekinya dia sudah habis. Jalannya takdirnya seperti itu. Allah panggil dia. Kan enak Bu. Gitu loh. Jadi don't worry Bu. Itu pahala semua itu. Gitu loh. Nah, gimana kalau misalnya saya mau, kan ada yang gini, ini ujian juga nih, kalau dikasih kebiasaan, ada nggak yang gitu? Ada nggak? Itu setan banget Bu, setan banget, hati-hati. Oh dia kan males, bla 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 itu, padahal dia bisa kerja gini-gini, dikit-dikit datang ke sini, bilang inilah, itulah, butuh ini, yang buat ini. Gitu. Iya. Ibu tahu nggak? Ternyata Allah nitipin rezekinya dia lewat kita. Iya. Kita yang terpilih sama Allah buat dititipin rezekinya dia. Lewat kita. Nggak apa-apa Bu.
Habis daripada tukang sop. Ya, kita kasih aja semampunya kita, semampunya kita, semampu kita, seikhlas kita, gitu. Tapi kalau Rasulullah nggak kayak gitu. Rasulullah itu benar-benar kalau yang namanya membantu, makanya kalau ada kalimat-kalimat Khadijah itu, kamu itu membantu orang miskin, itu membantu itu bukan ngasih sekedarnya, memang ngebantu sampai selesai, sampai beres. Apa masalahnya? Keuangannya, hidupnya apa? Itu Rasulullah. Makanya pada hari ini untunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Beruntung banget. Perbanyak bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah hari ini Engkau dekatkan aku kepadamu, bisa menyebut namamu dengan penuh kebahagiaan. Allah subhanahu wa alhamdulillah. Dan kita bersalawat kepada Nabi dengan penuh rasa cinta. Kenapa Bu? Begitu kita diakui sama Nabi, begitu kita mengaku kita umatnya Nabi Muhammad, otomatis nih Bu, otomatis kita adalah umat yang terbaik di mata Allah. Banyak nggak umat yang nggak jadi umat Nabi Muhammad? Banyak. Umatnya Nabi Nuh aja cemburu Bu. Pada hari ini kita bersyukur menjadi umat Nabi. Dan apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad buat kita itu suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita maaf nih mau pelit-pelit sedekah, malu sama Nabi. Nah gitu loh, malu sama Nabi. Kenapa? Nabi kita dermawan banget, Masya Allah. Jangan lihat Nabi yang kawinnya banyak aja. Kan kalau bapak-bapak gitu. Ini istrinya sekian, sunnah Nabi, nah itu sunnah yang gak beres itu. Saya yakin gak semua bapak-bapak paham poligaminya Nabi, saya yakin kok. Yakin. Tapi kalau ustadz yang ngejalanin, saya yakin. Karena semua ustadz pasti belajar sirah. Ibu, jadi ketika bersalawat sama Nabi itu ngebayangin ya Allah gimana lembutnya Nabi sama istrinya, sama anaknya, sama tetangganya. Kalau ada tetangga kita yang manyun-manyun nih Bu, ya cembetut-cembetut nggak jelas sama kita gitu kan. Ya Allah, Nabi aja dulu diludahin sama tetangganya yang Yahudi. Itu Yahudi Bu, masih dilembutin sama Nabi, apalagi kita sesama tetangga orang Islam. Cuman dijutekin doang, senyum aja. Kan kita nggak tahu dia habis berantem sama laki di dalam, keluar masih mukanya asem, kita yang baper. Ya kan? Nah, hati-hati. Itu setan semua tuh. Ya. Jadi kalau yang masih baper-baper ya ada ya. Yang mukmin, saling dulu tenang. Ibu, ada lagi Bu yang tanya? Kalau kan kalau sama atau sama pinjol Riba. sama aja. Riba. Nggak ada kebaikan sama sekali di situ. Saya tekanin di sini. Jadi modal, jadi orang, jadi indikasi bisa ditain ya udah dia mau pinjol ya bisa ini cuma tanggung sendiri misalkan, tapi hukum di Islamnya Ya. Itu setan Bu. Yang menggoda kita. Menggoda kita akhirnya ya. Sama Bu, di situ ada riba Bu. Ya, jatuhnya haram. Dan tidak akan ada keberkahan sama sekali di situ. Bahkan yang riba itu harus diperangi sama. Bu, sistem pada hari ini membuat kita nggak bisa lepas dari riba. Percaya nggak? Percaya nggak? Saya masih punya rekening, otomatis ada riba di situ. Tapi kalau gimana ya? Jadi memang ada, bahkan waktu kemarin tuh saya sampai nangis-nangis gini.
kajian sama Ustadz Erwandi. Itu kan Erwandi tahu sendiri ya, ahli fikih yang luar biasa gitu loh. Yang nggak ada nengok kanan kirinya lah Erwandi itu. Dia bilang, kalau di Indonesia sistemnya seperti ini, akan harus ada yang namanya rukhsah, bahwa haji itu tidak wajib. Kenapa? Karena sistem haji pada hari ini semua adalah riba. Daripada akhirnya orang Indonesia itu masuk ke lubang riba, tapi untuk ibadah, mendingan baik-baik aja, ngaji-ngaji aja di rumah, gitu kan? Ngaji-ngaji aja di rumah, jangan mikirin hal yang seperti itu. Kalau memang Allah memanggil tanpa riba, bisa. Entah bagaimana caranya, kita tinggal pasrah sama Allah Maha Tahu. Kita kumpulin duit. Sekarang makanya banyak yang berangkat haji juga. Maaf ya Bu, banyak banget yang di sana tuh udah ngelangsa Bu. Ya itu, memaksakan. Jadi segala cara ditempuh untuk bisa berangkat haji. Memang kita harus mengupayakan, tapi kalau sampai dengan harus berriba, itu nggak di ini. Makanya saya lagi timbang-timbang lagi nih. Aduh, apa? Anak saya kan belum pada haji kan, belum pada mau setor gitu kan. Daripada setor, jadi anak saya yang pertama itu yang justru pun kita ini Ustadz Erwandi dulu. Gitu. Jadi timbang-timbang lagi gitu loh, mikir lagi. Masya Allah. Kenapa Bu? Iya, sementara kan uang mandek Bu di situ kan. Iya Bu. Jadi orang BSI itu pada syariat BSI itu mengingatkan ke orang yang kayak suka ngalamin duit, tapi nanti kita balikinnya tuh berapa juta. Iya. Dia suami baru rumah, dia tuh udah kursi atau dia mau yang kes gitu, dia mau ngebayarin kita, tapi masa itu gede banget itu sedianya kita balikin sedianya itu. Iya Bu. Iya. Jadi syariah pada hari ini, hanya berlabel Bu. Hanya berlabel doang. Dia comot ayat, ambil di sini. Prakteknya tuh. Iya. Jadi hati-hati. Ibu kalau mau berangkat umroh tabung sendiri aja. Berangkat langsung, ada duit langsung jalan. Gitu. Dan kembali lagi haji besar, haji kecil. Kalau umroh itu kan haji kecil. Minimal Bu. Ya, minimal kita sudah mendatangi 3 masjid. Itu minimal banget. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan satu nih Bu yang PR, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Itu yang harus diupayakan. Ternyata Masjidil Aqsa kalau kita temui, walaupun sholat di situ nggak sebesar ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau itu, tapi ternyata effort untuk ke sana itu yang luar biasa pahalanya. Dan kita begitu sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, ini doa Nabi Sulaiman. Begitu selesai sholat minimal 2 rakaat di Masjidil Aqsa, keluar dari Masjidil Aqsa, maka kita seperti bayi
kembali. Dosa kita semua dihapuskan. Dan itu doa Nabi Sulaiman untuk orang yang sholat di Masjidil Aqsa. Dan Allah mengiyakan. Sekarang, kenapa? Semua dosa, Bu. Seperti kita berhaji. Apa yang dikejar sama haji? Arafah kan? Kenapa Arafah? Begitu selesai Arafah, dosa kita dihapuskan. Kita pulang tuh seperti bayi lagi. Pulang seperti bayi lagi. Makanya kalau nggak dijaga, bukan haji mabrur, tapi haji ambyar. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat pahalanya di situ, ya pahalanya Masjidil Aqsa kan sama, Bu, dengan pahalanya haji. Makanya diupayakan 3 tempat itu. Sampai Nabi bilang, jika kamu tidak mampu ke sana, kasih minyak untuk yang pergi ke sana, kamu akan dapat pahalanya juga. Maksudnya apa, Bu? Bantu. Minyak itu kan dulu perjalanan itu kan butuh lampu, lentera minyak dan sebagainya. Bantu. Dan ternyata begitu masuk Masjid Al-Aqsa tuh, Masya Allah, aromanya beda. Kalau kita masuk Nabawi harum. Masuk ke mana? Ke Mekah ya, kita duduk di antara itu masih wangi. Jangan Ibu jumpai itu di Aqsa. Apalagi begitu masuk ke kibli itu yang di bawah, yang tempatnya itu kan semua area Aqsa kan, tempat Maryam. Bu, karpetnya juga lembab, merah dan tebal. Tapi saya merasakan nyaman yang luar biasa. Itu yang gak terlupakan. Di balik sana, tempat Rasul menambatkan buruknya, di belakang tembok sana, itu Yahudi lagi jeduk-jedukin jidatnya ke tembok. Orang Yahudi. Ibadahnya dia kan, wah jeduk-jedukin orang. Kadang nangis, kadang apa, ada nyanyi. Kita juga deg-degannya luar biasa, Bu. Masuk ada tentara kan, tentara karena kan sekarang di bawah kekuasaan mereka. Makanya Bu, kita doa sama-sama, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan yang dijanjikan Allah bahwa kembali ke pangkuan muslimin, kita kasih tahu ke anak-anak kita semua. Nanti kalau itu sudah jadi muslimin kembali di pangkuan muslimin, kalian pergi ke sana. Kan nanti Allah menjanjikan Palestina itu menjadi negara yang paling kaya. Negara yang paling kaya, paling makmur. Di mana negara-negara Arab semua terburuk, dialah yang bantu. Kita ngerasain nggak? Wow, alam. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi ingat Bu, kita harus ada di gerbong yang memperjuangkan hal itu. Itu aja. Kita dan semua keturunan anak kita. Mungkin generasi cucu kita, wow alam. Tapi kita sudah ada di gerbong yang tetap. Ada di gerbong yang benar. Bahwa kita adalah orang yang membela Palestina. Karena tolak ukur keimanan seorang muslim itu adalah orang-orang Palestina. Kalau melihat orang yang beriman, dia lihat orang Palestina yang berjuang pada hari ini. Itu tuh. Karena ada mereka, kita masih bisa punya tolak ukur. Jadi kalau masalah kita masih mau ganti-ganti baju, nyari baju ini, kita mikir dulu. Ya Allah, orang Palestina juga. Kan anak sekarang kalau makan, Bun ginian doang Bun. Ya udah kamu ke Palestina aja lihat orang Palestina makan apa.
Selesai, Bu. Iya, kata siapa? Dia saudara kita. Malu. Ya. Cukup ya, tadi siapa nanya sebenarnya? Ada lagi yang mau tanya? Kalau kan yang Pak itu kita mengikhlaskannya tidak usah memberitahu yang misalnya karena nggak enak saya tahu seminggu berapa dalam dia nggak bayar tapi kita tak Gini Bu, kalau kita nggak ngomong kaitannya sama Allah, tapi hablubinanasnya kita belum beres. Kan kita nggak tahu, jangan bilang kita nggak enak. Itu kan prasangka kita. Mana tahu dia nyangkut, ya kan? Jadi Bu sebaiknya kalau kata saya ada ijab kabulnya. Jadi gini, maaf ibu pernah punya utang ya sama saya tanggal sekian. Kalau kita lupa tanggalnya, pernah yang punya utang waktu itu kejadiannya apa? Karena kita memang kebiasaan kita itu tidak ada tulis menulis Bu. Padahal aman Nabi itu disuruh segala sesuatu itu tercatat. Iya, jadi diakadkan Bu. Jadi bilang, ibu pernah punya hutang sama saya sekian. Ibu hari ini Bu, hari ini saya udah mengikhlaskannya. Kalau seandainya face to face kita jabat tangan, saya udah mengikhlaskannya Bu. Jadi ibu lunas, tak punya utang lagi sama saya, terus kita peluk. Tapi kalau misalnya jauh, ya WA, boleh. Jadi hari ini saya mungkin nggak ada yang nggak suka Bu, pasti ada suka lah. Gitu. Nanti keluar tuh Bu, pelong. Saya udah ngalamin banget pelong. Ya Allah, sebenarnya aku tuh sampai malu ketemu kamu, Ki. Nah, karena itu begini-gini. Jadi jangan sampai karena hutang silaturahim jadi terputus. Gitu. Setelah itu akan baik lagi Bu. Ini banget. Yang tadinya ya maaf ya Bu, dia buang muka nggak mau ngeliat kita bukan karena sombong, mungkin karena dia malu, nggak enak hati, masih punya hutang. Kan kita nggak mau kayak gitu teman kita atau saudara kita. Biasanya ngumpul nih saudara-saudara, nih yang satu nih nggak pernah ngumpul, nih kenapa sih? Udah diwain nggak mau, ternyata dia punya hutang. Itu. Ya Bu, jadi sebabnya ada ijab kabulnya. Jadi biar menenangkan hati dia juga. Jadi kalau urusan kita sama Allahnya kan udah beres tuh. Ya Allah saya udah ikhlasin, udah selesai. Sama manusianya sebaiknya diberesin juga. Oh iya. Bu, sama kakak, bahkan Ibu sama anak. Sama menantu. Ya. Sama anak menantu. Kan kadang-kadang gini, Bun, pinjam dong, transferin dulu pulsa, sekian gitu, 50.000 gitu kan. Nah, 50.000. Hah? Kalau anak yang solehah mah enggak. Kalau anak solehah mah dia langsung, nih Bun, kemarin ini pulsa, ambil Bu. Walaupun kita, maksudnya uang segitu gitu, ambil. Tinggal kita bilang anak kita, ambil. Karena biar dia belajar bermuamalah secara utang piutang. Itu mengajarkan. Kita bilang ke anak kita, kamu hutang sama bunda lo ya, 100.000. Jangan, bunda 100.000. Oh tidak, maaf. Ini syariat. Jadi kita mendidik anak kita tidak menyepelekan hutang. Iya. Iya. Nah, kalau udahlah, kita bilang, kamu ngutang ya, mau bunda 100.000, ya udah ikhlasin. Selesai. Tapi kita harus ingetin, dia punya hutang. Ya, ibu bunda, ada nih uangnya aku lupa. Ambil. Belajar dia bertanggung jawab. Bukan masalah uang 100 atau 50.000-nya. Belajar dia bertanggung jawab. Gitu Bang. Mas suami,
Gimana nih mas suami? Harus jelas ada uang suami, ada uang kita. Ya? Ya? Misalnya udah, ya bayarin lu dong beli sepatu gitu. Oke, berapa? 300.000. Dia yang cekotin nih. Dia yang cekotin. Kita bayar. Nih ya, kemarin 300.000. Udahlah. Aku niatnya beliin kok. Ya alhamdulillah. Hah? Iya, iya, iya. Kalau kita minta. Karena kita apa? Kecuali kalau kita minta, ayah beliin dong. Beda. Tapi kalau, ya cekotin dong. Ntar aku ganti. Bilang sama suami kita, ayah ini perintah Nabi. Ini perintah ayah sesusannya.